ketika mampu kita benar-benar menyesuaikan nilai toleransi itu apa yang ada dalam Al-Quran dan Rasul contohkan, maka buahnya adalah kerukunan dan terhindar dari tindakan kekerasan. Itu yang akan kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu lagi dengan Bapak untuk pembelajaran Islam di kesempatan hari ini. Untuk materi yang akan kita bahas, pembelajaran Islam, yaitu tentang bagaimana kita toleransi, menjaga kerukunan. Dan materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Ini merupakan salah satu landasan kita untuk materi sekarang. Salah diantaranya adalah ketika pada aspek taat kepada aturan. Aturan yang dimaksud adalah aturan kita terhadap Allah, aturan yang Allah berikan terhadap kita, aturan Rasul yang dicontohkan untuk kita, dan aturan para pemimpin dalam hal ini negara yang untuk kita taati bersama. Terutama dalam aturan Allah dan Rasulnya ini melanjutkan ataupun terdapat dalam materi yang akan kita bahas, yaitu bagaimana Al-Quran, firman Allah yang menjelaskan mengenai toleransi ataupun kerukunan dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan mengenai kekerasan dalam menyebarkan agamanya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya agama yang benar-benar penuh dengan kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk sebagian makhluk, tidak hanya untuk sebagian gen ataupun dalam arti keturunan, tidak hanya untuk keturunan bangsa ini, tidak hanya untuk keturunan bangsa itu, untuk rahmatan lil alamin. Islam adalah kasih sayang untuk seluruh alam semesta yang Allah berikan. Nah, apalagi untuk manusia itu sendiri, bagaimana manusia seharusnya mampu menjaga kerukunan dalam beragama, toleransi dalam segala hal, kemudian mampu menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Ketika Islam mengajarkan dalam Quran surah Al-Kafirun misalkan dari ayat 1 sampai dengan selesai, itu mengajarkan penuh dengan toleransi, penuh dengan makna kerukunan. Bagaimana tidak ada kedudukan Islam itu harus mengganggu, harus melihat dari kondisi siapa yang akan kita dakwahi, misalkan siapa yang akan kita sampaikan, kemudian kita harus memaksanya, tidak sama sekali. Bahwa memang perlu kita pahami bersama, kondisi toleransi ini banyak ataupun beberapa yang orang coba menggeser dari kondisi yang makna dari toleransi itu sendiri. Seperti hanya ketika seseorang memaknai toleransi itu harus benar-benar menghargai, yang selanjutnya dia coba untuk mengikuti dari apa yang orang lain lakukan. Padahal tidak harus seperti demikian gitu. Toleransi yang dimaksud dalam Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagaimana kita benar-benar menjaga, tidak pernah mencampuri, tidak pernah menyisipkan dari apa yang ada dalam Islam terhadap agama yang lain. Misalkan ketika aspek toleransi yang diarahkan kepada keyakinan ataupun agama. Nah, ketika ada orang yang memaknai toleransi itu harus mengikuti, bahkan merasa tidak toleran ketika orang lain tidak mengikuti dari apa yang kita yakini. Misalkan dalam contoh, dia sedang merayakan agama yang dia anut,
itu terlalu sempit apa yang ada dalam pikirannya, belum apa yang terjadi dalam perbuatannya. Itu sangatlah sempit. Pada hakikatnya silahkan, lakum dinukum waliyadin, itu silahkan agamamu dan ini adalah agamaku. Tidak ada untuk harus memberikan hal apa, baik dalam bentuk benda, baik dalam bentuk ucapan dan lain sebagainya, tidak perlu. Karena bentuk tidak mengganggu saja wujud toleransi tingkat tinggi gitu. Artinya tidak pernah kita perangi, kita halang-halangi, bahkan sampai dengan kita dalam aspek mengintimidasi misalkan gitu. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Maka ketika ada pemikiran seperti demikian, seperti yang harus mengikuti, itu terlalu sempit. Nah, insya Allah kita tidak termasuk hal seperti itu. Kita tetap menjaga dari apa yang sudah semestinya kita lakukan ketika berbicara mengenai toleransi. Ketika mampu, kita benar-benar menyesuaikan nilai toleransi itu apa yang ada dalam Al-Quran dan Rasul contohkan, maka buahnya adalah kerukunan dan terhindar dari tindakan kekerasan. Itu yang akan kita dapatkan. Tidak memaksakan bahwa harus demikian, harus ini, harus itu, enggak. Kita sudah saja sesuai dengan, biarkan dan jangan pernah mengganggunya. Itu wujud di mana kita menjaga toleransi terhadap agama lain dalam aspek agama misalkan. Nah, lantas di mana bentuk toleransi kita? Jangan sampai kita berpikir bahwa ketika contoh misalkan ketika tidak mengucapkan atas perayaan agama lain kita tidak toleransi. Kita banyak hal toleransi yang sudah wujud, sudah berbentuk, itu toleransi gitu. Namun kita tidak sadari hal tersebut adalah toleransi. Seperti ketika menolong ada orang lain yang terkena musibah, ada negara lain yang terkena musibah, ada saudara kita yang terkena kecelakaan dan sebagainya. Meskipun dia berbeda agama, meskipun dia berbeda adat, berbeda budaya, berbeda ras, harus kita tolong. Itu aspek penjelasan nilai toleransi dalam Islam gitu. Tidak mesti misalkan kita melihat itu dan sebagainya, ketika mendesak butuh pertolongan kita, jangan sampai kita filter dulu, saring dulu, ini agamanya apa ya, enggak begitu gitu. Ini keyakinannya apa ya, enggak begitu. Lantas kita menomorduakan, enggak gitu. Harus kita dahulukan gitu. Seperti hanya ada sahabat yang mencaci, memaki, bahkan meludahi Rasulullah SAW. Ketika Rasul hendak pergi ataupun melintas setiap harinya ke tempat orang tersebut, Rasul selalu mendapatkan ludah dari orang tersebut. Kemudian Rasul mendapatkan dari lemparan kotoran hewan yang menimpa kepadanya. Rasul tidak lantas begitu langsung marah, enggak. Apakah Rasul tidak berani? Rasul itu panglima perang, saya tidak berani gitu. Rasul itu sangat kuat dan lain sebagainya. Maka Rasul biarkan karena bentuk karena dia belum mengerti, karena dia belum memahami dan sebagainya. Nah, suatu hari ketika Rasul tidak mendapatkan dari yang setiap harinya dia dapatkan, yaitu cacian, makian, bahkan lemparan kotoran unta, itu kan Rasul merasa rindu. Kemana orang yang selalu melempariku dengan kotoran unta? Kemana orang yang selalu meludahiku setiap harinya gitu? Lantas ada sahabat lain yang memberitahukannya, Rasulullah beliau sakit gitu. Dia sedang sakit. Nah, pada saat itu Rasul mengajak kepada para sahabat lain untuk menunjukkan di mana rumahnya, kemudian menjenguknya. Itu wujud toleransi yang Rasul contohkan kepada kita. Ketika dalam aspek sosial, berkehidupan, bertetangga, bermasyarakat, tidak melulu soal keyakinan, tidak melulu soal agama, banyak aspek yang menjadi kesamaan, itulah yang akan kita tempuh gitu. Dan Islam mengajarkan seperti itu. Persaudaraan yang kita bangun, persaudaraan asas kebangsaan, asas kenegaraan, itu yang nantinya akan menjadi kuat kita dalam menjaga kerukunan dan menghindarkan diri kita dari pertikaian tindakan kekerasan.
Itu menjadi garis besar dan nilai penting kita dalam beragama dan mengamalkan nilai-nilai beragamanya seperti apa. Nah, mudah-mudahan ya, kita senantiasa berada dalam koridor yang benar, dalam ketaatan yang benar, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai agama Islam ini dengan baik dan benar. Jangan sampai sedikit-sedikit dari apa yang berbeda dengan kita menjadi potensi permusuhan, potensi ketidakharmonisan, artinya berpecah belah, kemudian potensi tidak akur, tidak rukun, bahkan sampai kesananya terjadi tindakan kekerasan yang tidak dicontohkan sebetulnya dalam Islam. Inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk sama-sama bertoleransi, kemudian sama-sama menjaga kerukunan, sama-sama untuk menghindarkan diri kita dalam tindakan kekerasan. Nah, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita sudah menyimak dan mudah-mudahan selanjutnya mencerahkan. Allah berikan hidayah kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.